Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ibu Nurul Berbagi. Pembelajaran bahasa Indonesia yang seru dan menyenangkan. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak terlewatkan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama saya Ibu Nurul Puspitasari dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang seru dan menyenangkan. Di video kali ini, Ibu akan membahas materi tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Berikut penjelasannya. Silakan disimak dengan baik ya. Kaidah kebahasaan teks eksposisi terdiri atas 6. Yang pertama, kata teknis atau istilah. Kedua, konjungsi kausalitas. Ketiga, kata kerja mental. Keempat, kata-kata perujukan. Kelima, kata persuasif. Dan yang keenam, makna denotasi. Berikut ini penjelasannya secara lebih rinci. Kaidah kebahasaan teks eksposisi yang pertama adalah kata teknis atau istilah. Kata teknis merupakan komunikasi kata yang menjelaskan atau menggambarkan istilah teknis yang digunakan dalam bidang tertentu. Kata teknis atau istilah teknis berfungsi untuk memperkenalkan kosakata yang membuat komunikasi dalam bidang tertentu menjadi ringkas dan tidak ambigu. Contoh kata teknis dalam bidang ilmu pengetahuan alam yaitu fotosintesis, reboisasi, erupsi, dan lain-lain. Contoh kalimat: untuk menjaga kelestarian hutan, kita harus melakukan reboisasi. Kaidah kebahasaan teks eksposisi yang kedua adalah konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah konjungsi atau kata penghubung yang menghubungkan antar klausa maupun antar kalimat mengenai sebab akibat. Misalnya, sebab, karena, oleh karena itu. Contoh kalimat: Nita tidak naik kelas karena ia malas belajar. Kaidah kebahasaan teks eksposisi yang ketiga adalah kata kerja mental. Kata kerja mental adalah jenis kata kerja yang mengekspresikan sikap atau respon seseorang terhadap suatu tindakan, pengalaman, atau keberadaan. Contoh: melihat, merasa, memahami, beranggapan, berpikir, dan lain-lain. Contoh kalimat: saya merasa sangat tersanjung dipuji oleh Anda. Kaidah kebahasaan teks eksposisi yang keempat adalah kata perujukan. Kata perujukan digunakan sebagai pendahuluan sebelum menyajikan data yang menjadi sumber dalam teks eksposisi. Contoh kata perujukan adalah berdasarkan data dan merujuk pada pendapat. Contoh kalimat: berdasarkan data pada tabel di atas, minat belajar siswa dari tahun 2020 mengalami penurunan. Kaidah kebahasaan teks eksposisi yang kelima adalah kata persuasif.
Kata persuasif adalah kata yang bersifat mengajak, membujuk, atau mempengaruhi. Contoh, ayo, mari, hendaklah, jagalah, dan lain-lain. Contoh kalimat: mari kita sukseskan kegiatan porseni tahun ini. Kaidah kebahasaan teks eksposisi yang keenam adalah makna denotasi. Denotasi adalah makna kata secara harfiah atau makna sebenarnya dari suatu kata. Di bawah ini adalah perbedaan makna denotasi dan makna konotasi dalam kalimat. Kalimat pada bagian A menyatakan makna kata yang sebenarnya. Kemudian kalimat pada bagian 1 menyatakan makna konotasi pada kata majemuk lautan manusia, yang berarti banyaknya manusia atau sekumpulan manusia. Makna lautan pada kalimat ini bukan bermakna lautan yang berisi air. Itulah tadi penjelasan materi tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Semoga penjelasan materi dari Ibu dapat menambah ilmu pengetahuan kalian. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.